Kabin Penyuluhan mengganggu waktunya. Siap Pak Dubes. Ya, saya akan ini kebetulan sudah melaksanakan penyusunan analisa jabatan kerja. Ya. Saya akan melaporkan hasil perhitungan kebutuhan pegawai ya, berdasarkan kerja di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura khususnya di bidang penyuluhan. Siap Pak Dubes. Saya akan memulai ini Pak. Ya. Jadi awalnya itu penyusunan analisis jabatan lembaga kerja sudah sesuai dengan Permen 41 tahun 2020 tentang teknik penyusunan segala macamnya. Ya. Yang pertama itu saya sampaikan awalnya hasil awal itu ini jabatan pelaksana itu berdasarkan 41 Ya. tahun 2018 Ya. ya. Jadi bidang penyuluhan itu yang ini adalah jabatan fungsional. Untuk jabatan pelaksana itu ada jabatan analis kapasitas penyuluhan, analis metode penyuluh ya, analis program penyuluh. Ada jabatan pengelola sistem informasi, penyuluh pertanian, pengelola database pengelola petani dan pengelola data. Nah, berdasarkan analis jabatan dan analis jabatan kerja berdasarkan tahun 2024 sesuai dengan Permenpan ini Pak nomor 11 tahun 2024. Setelah dilakukan analisis jabatan tadi berdasarkan Permenpan ini dan juga berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang penyuluhan. Jabatan-jabatan ini berubah nomor kantornya Pak. Seperti ini analis kapasitas penyuluhan. Berdasarkan analisis jabatan, jadi penelaah teknis kebijakan. Analis metode penyuluhan juga menjadi penelaah teknis kebijakan. Analis program penyuluhan jadi penelaah teknis kebijakan. Dan ada juga jabatan untuk penata layanan operasional. Ini karena tadi itu kebijakan Menpan itu untuk khususnya diisi oleh rekan-rekan yang calon P3K itu Pak. Tidak penata operasional. Kemudian ada jabatan untuk yang kelas pengelolanya kelas 6, pengelola sistem administrasi jadi pengelola layanan operasional. Pengelola database menjadi pengelola data informasi semuanya begini. Nah, berdasarkan ajab ABK itu Pak ya yang kita susun itu untuk di bidang penyuluhan. Nah, kita itu awal hasil terakhir itu bidang penyuluhan itu tadi yang jabatan tadi analis kapasitas penyuluhan ya yang kelas 7 itu semua itu menjadi penelaah teknis kebijakan. Berdasarkannya itu yang tadi pengolahan operasional. Nah, berdasarkan analisis tadi analisis beban kerjanya diperoleh. Nah, kebutuhan seperti ini Pak. Jadi penerapan teknis kebijakan 7 formasi, pengelola layanan operasional 3 formasi, pengolah data dari formasi 3 formasi. Jadi di bidang penyuluhan itu semua formasi ada 13 ya. Jadi ada 13. Nah, ini semua ini adalah sudah sesuai dengan hasil tes dengan birokrasi. Dan juga sudah disampaikan ke Permen RB. Jadi jabatan-jabatan ini semua sudah diverifikasi dan validasi oleh Kemenpan RB dan juga sudah dilieskan dengan berorganisasi dan juga ini sebagai sekarang sudah di bahan peraturan gubernur gitu. Jadi kita nanti tunggu peraturan gubernur tentang hasil jabatan dan sebagainya yang terbaru gitu Pak. Mungkin yang saya sampaikan begini dulu Pak ya, yang mengenai tadi berdasarkan perhitungan kebutuhan pegawai. Ada yang ingin ditanyakan Pak Agus? Mungkin terkait, makasih banyak ini sudah dijelaskan terkait dengan formasi yang berdasarkan analisis beban kerja. Mungkin yang ingin kami tanyakan adalah bidang penyuluhan itu kan cover se-Jawa Barat, tentunya sudah ada tugas pokok dan fungsinya ya, dan juga mungkin berdasarkan potensi yang ada di Jawa Barat, baik dari sisi jumlah ketenagaan penyuluh ataupun kelembagaan penyuluh. Dan mungkin yang saya ingin tanyakan tadi sudah disebutkan bahwa jumlahnya 13.
walaupun yang tadi memang sudah sudah dilakukan verifikasi validasi oleh Menpan RB. Yang saya ingin tanyakan, apakah ini sudah sesuai dengan beban kerja kita, Pak? Karena memang beban kerja kita di Renstra ada ya, di capaian target indikator kinerja utama juga sudah jelas, target-target kita ada. Ini ingin saya tanyakan, apakah sudah sesuai dengan tupoksi kita dan target kinerja kita nih Pak? Sudah sesuai ya? Ya, ini sudah mengacu Pak, tugas pokok dan fungsi juga. Iya. Dan juga sudah sesuai dengan rencana strategi kita yang ekstra. Sudah ada acuan itu. Gitu. Ya kalau gitu terima kasih nih Pak atas penjelasannya, memang tadi sudah sangat jelas nih disampaikan ke kami terkait dengan jenis jabatannya dan jumlah pegawai idealnya ya, analisis beban kerja. Kami mengerti lah atas penjelasannya. Terima kasih banyak Pak Agus. Terima kasih Pak atas tanggapan dan sarannya. Siap, sama-sama Pak Agus. Terima kasih banyak. Kami ini yang terima kasih nih Pak Agus. Mengapa Pak? Pertanyaan Pak, saya itu di mana mau bertanya terkait mutasi saya. Kemarin saya mengajukan mutasi, cuman ditolak. Kenapa ya alasannya? Mungkin semua saya nyatakan dulu bahwa saya Agus Setiawan jabatan di sini sebagai analis Demokrat Muda terkait tadi mengenai permohonan dokumentasi dari dinas luar yang masuk ke dinas pertemanan politik Jawa Barat. Mungkin pertama sebelum saya menyampaikan substansinya, saya akan menyampaikan dulu terima kasih kepada Bapak Dudung yang sudah memilih dinas pertemanan untuk komunikasi dan dinas lainnya. Pasti tujuannya kan untuk lebih mengembangkan karir dan pengalamannya. Namun dengan saya menyesal bahwa kami setelah mempertimbangkan dengan pertimbangan satu dengan kondisi formasi jabatan yang tersedia, yang kedua juga dengan untuk pertimbangan untuk pengembangan karir rekan-rekan di Dinas Keamanan Jawa Barat. Dan ini juga dalam rangka meningkatkan optimalisasi tugas pokok fungsi Jawa Barat. Dengan itu kami dengan sangat menyesal bahwa permohonan itu sudah dapat diterima. Nah, ini karena memang kalau melihat formasi, ada beberapa formasi tadi yang disampaikan oleh Bapak itu formasinya emang bahwa demikian formasi tersebut kita terutama di kepegawaian dan sekarang manusia Jawa sudah merencanakan bahwa formasi tersebut terutama ada yang di bidang sekretariat atau di balai akan diisi oleh rekan-rekan yang akan naik dari yang akan naik kelas jabatan dari untuk pengembangan internal. Jadi sekarang ada beberapa yang sudah diinginkan untuk mengikuti lulus lokasi dan kompetensi untuk mengikuti jabatan, dan juga ada beberapa rekan-rekan yang sudah menunjukkan pendidikan baik dari yang kelas 5, SLPA, SMK sudah menunjukkan dari juga untuk jabatan pengelola, dan juga ada juga yang sudah mengikuti S1 dari yang tadinya pengelola untuk kelas 7. Maka dari itu kami dengan sangat berat dari dengan pertimbangan itu tidak dapat mengabulkan permohonan itu saat ini, karena kita akan dalam rangka kita pengembangan dulu rekan-rekan untuk internal. Selain itu juga bahwa untuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok yang sudah berjalan. Jadi dalam hal ini bahwa pimpinan adalah untuk sementara tidak ada dulu penerimaan dan pegawai di luar. Jadi dengan demikian kami mohon pengertiannya dari Bapak, mudah-mudahan memahami bahwa permohonan itu adalah bukan berarti tidak ada hal lain, kecuali tujuannya adalah dalam rangka satu tadi meningkatkan tugas pokok dan fungsi nasional, dua dalam rangka pengembangan
hal yang internal dan juga dalam rangka pemetaan kembali untuk jabatan-jabatan terutama jabatan pelaksana yang akan diisi dari luar. Mungkin hal itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memahami dan mudah-mudahan kedepannya juga nanti bisa melihat tidak sama untuk lebih lanjut. Demikian mungkin Pak Ulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Nelly dari Dinas Pertanian Pangan, bagian kepegawaian. Pak, saya mau menanyakan tentang cuti, bagaimana syaratnya dan prosedurnya pengajuan cuti kredit, bagaimana dan apa yang harus diperhatikan oleh kepala pegawainya. Kemudian juga mengenai cuti luar negaranya. Jadi di luar negara itu merupakan dipersyaratkan bisa untuk syarat pertama itu PNS di mana kerja. Terus di luar negara itu ada beberapa konsekuensi juga. Jadi bersangkutan ketika mengambil cuti luar negara, dia satu sebagai ASN, tapi tidak memiliki hak atas kepegawaiannya, tunjangan, gaji dan sebagainya. Nah, cuti luar negara itu bisa selama bisa diambil selama 3 tahun, dapat diperpanjang selama 1 tahun. Namun sebelum mengajukan cuti itu harus dulu disampaikan dulu. Jadi cuti luar negara itu biasanya untuk hal-hal yang mendesak. Misalnya ada yang ikut sama istri yang ikut belajar, luar negeri, suami atau istri yang bekerja di instansi apa di luar pemerintahan, atau juga karena ada urusan keluarga yang sangat mendesak, atau juga hal-hal lain yang dapat dijawabkan. Adapun dari prosedurnya itu sebelum mengajukan tujuan itu harus mengajukan permohonan kepada atasan langsung dengan diwakili oleh hubungan pendukungnya. Jadi berkas-berkas alasan dan prosedur itu. Nanti atasan langsung bertanggung pertimbangan untuk disampaikan ke kepegawaian dalam ini BKD. Nanti BKD akan memutuskan untuk mempertimbangkan dari BPK, Badan Kepegawaian, dan juga dari Badan Kepegawaian Negara. Nanti kalau berdasarkan pertimbangan bahwa syarat itu disetujui, nanti ada keputusan dari BPK buat syarat keputusan. Nah itu untuk CLTN itu nanti ada SK pembinaan sementara dengan alasan yang mengambil cuti di luar negara. Hal-hal juga yang diperhatikan bahwa selama itu nanti kalau sudah mengambil cuti negara harus segera lapor, lapor 7 bulan, harus segera lapor di instansinya. Itu adalah sifat wajib. Dan sudahnya juga nanti kalau dia tidak melakukan lapor ada konsekuensi terhadap pegawai tersebut. Dan jadi itu penjelasan mengenai prosedur atau tata cara mengenai cuti luar negara. Itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Robi karena atas berkah rahmat dan kurnianya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi yang cerah ini. Jangan lupa salawat, salam, penjualan kita juga bersalam dan semoga syafaatnya sampai kepada kita ke akhir zaman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu juga yang bisa menghadiri kegiatan penyuluhan netralitas ASN. Jadi mengapa kita sebagai pegawai harus sebagai netral gitu ya. Jadi pada intinya itu sikap dan perilaku kita sebagai aparatur sipil negara harus netral karena kita itu harus lebih fokus kepada pelayanan publik. Satu itu. Kedua, kita harus terbebas dari intervensi politik. Ada beberapa hal, mungkin lebih singkatnya ada beberapa hal
yang terkait dengan netralitas ASN, terutama terkait dengan penyelenggaraan pemilu ya, baik pemilihan presiden, wakil presiden, calon kepala daerah, wakil kepala daerah, calon anggota DPR ataupun juga DPRD. Jadi ada beberapa pelanggaran yang menunjukkan ketidaknetralan aparatur sipil negara. Di sini nanti saya paparkan mengapa kita harus memahami hal ini, karena pelanggaran terhadap netralitas ASN konstruksinya sangat berat, sebagaimana dalam PP 94 tahun 2000 tentang aparatur sipil negara, tentang disiplin, PP nomor 94 tahun 2001 dan juga disebutkan bahwa apa yang menjadi larangan yang menjadi larangan di PNS atau juga aparatur sipil negara. Di sini saya akan menyebutkan contoh-contoh pelanggarannya. Satu, di sini memberikan dukungan kepada calon wakil presiden, kepala daerah, saudara dengan cara. Nah, di sini ada caranya ya. Satu, misalnya ikut kampanye. Ikut kampanye nih, ikut kampanye itu kalau berdasarkan PP 91 tanggal 12 ada hukumannya. Di hukumannya di sini kalau kita lihat, kedua dengar itu dari hukuman sedang sampai dengan berat. Ikut kampanye, nah ini sedang. Ikut kampanye itu jelas kalau masuk ikut kampanye di sini adalah kita menghadiri kampanye. Kampanye menggunakan elektronik partai, hadir di situ. Nah, di situ ikut juga mengkampanye. Hukumannya di sini hukuman itu adalah sedang. Di sini yang kedua adalah menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Ini ketika ada kegiatan kampanye kita menggunakan atribut partai tertentu atau kita hadir atau juga menggunakan atribut PNS pada saat ikut menjadi peserta kampanye. Di sini adalah hukumannya adalah hukuman sedang. Dan di sini juga ada sebenarnya dengan mengerahkan PNS lain. Jadi sebagai kita bisa misalnya mengajak rekan-rekan atau juga pimpinan perangkat daerah atau juga pimpinan atau yang lain mengerahkan anak buahnya atau rekan-rekannya untuk ikut kampanye. Di sini ada hukumannya adalah berat, gitu ya. 4 adalah selain kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Fasilitas negara di sini baik yang bergerak kendaraan atau kendaraan dinas atau juga menggunakan gedung kantor. Nah itu juga sama ya, atau hal lainnya. Kelima adalah membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon baik sebelum, selama, dan sesudah kampanye. Misalnya membuat surat edaran tentang dukungan kepada satu calon atau memberikan dukungan untuk memberikan fasilitas, surat dukungan atau himbauan di sini adalah hukumannya hukuman konsekuensi kepegawaiannya hukuman berat. Namun kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, sesudah, atau masa kampanye, bisa meliputi pertemuan, ajakan, himbauan yang sudah sampaikan, atau pemberian barang kepada PNS, memberikan barang kepada PNS dengan catatan memilih salah satu calon, misalnya gitu ya, misalnya pendukung ini, tapi dengan catatannya bukan asal memberi, tapi ada tiba balik melihat seperti begitu. Atau juga di sini kepada anggota keluarga atau lingkungan kerjanya, nah itu adalah hukuman berat. 7 adalah memberikan surat dukungan untuk misalnya calon independen atau tadi bentuk KTP, sama kan banyak yang mengumpulkan istilah KTP untuk memenuhi syarat tertentu. Nah itu salah satu yang boleh. Ini adalah hukumannya untuk ketidaknetralan ini adalah hukumannya sedang berat. Di sini hukuman sedang itu bisa untuk hukuman yang sedang itu bisa nanti kena hukuman penundaan kenaikan gaji berkala, atau dia bisa juga hukuman berat penundaan kenaikan pangkat, atau juga sampai berhentian dengan tidak tepat sebagai aparatur sipil negara. Nah hal-hal yang ini karena kita
sebagai aparatur negara, dan juga ada aturan yang melingkupi yang menjadi kita yang harus menaati terhadap larangan. Maka kita semua tahu ini, hal ini tentunya bukan apa-apa karena kita tadi satu, otoritas negara itu sebagai pelayanan publik. Jadi ketika kita netral, kita tidak berpihak, berarti kita ikut bersama sudah ikut berdemokrasi dengan cara menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Ya. Jadi dengan kita tidak berpihak kepada salah satu calon atau juga kepada salah satu partai, berarti kita ikut menjaga keutuhan persatuan bangsa dan tetap menjaga profesionalitas, ya, tetap menjaga profesionalitas aparatur sipil negara sebagai pelayan publik, ya, sebagai pelayan publik. Nah itu yang mungkin saya sampaikan, dan semoga hal ini dapat menjadi pemahaman kita bersama. Ya. Jadi tadi saya katakan kembali bahwa tentang netralitas ASN, jadi ketika kita tidak netral bahwa ada posisi kepegawaian yang ditanggung, jadi itu harus diperhatikan. Itu yang boleh sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk semua, dapat menambah wawasan kita semua. Mungkin saya sampaikan, mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya. Saya akan menyampaikan bukan permasalahannya di sini bahwa ada kebijakan sekarang itu moratorium penerimaan pegawai. Saya akan perlu sampaikan berarti sebagai bahan langkah-langkah kita selanjutnya, saya akan menyampaikan kondisinya gitu Pak ya. Gimana Pak? Kondisi real sekarang itu, kondisi real pegawai itu nih berdasarkan kita mengikuti jabatan-jabatan yang sebelumnya aja Pak ya. Ini kan kita baru mungkin. Nah ini jadi saya akan menyampaikan bahwa ternyata di bidang penyuluhan itu masih berdasarkan analisis yang saya lakukan terhadap jabatan-jabatan yang ada. Di sini ada jabatan analis penyuluhan, analis program penyuluhan, dan juga untuk pengolah data administrasi, pengolah database kelembagaan, dan pengolah data. Di sini kita itu kekurangan pegawai itu sekitar 7 ya Pak ya, 7 orang. Nah, ini kan dengan kondisi sekarang itu kan Pak, tadi pemerintah tidak akan menangguhkan. Saya menyarankan kiranya Bapak nanti berkenan kiranya bahwa untuk mengisi jabatan ini, apakah misalnya kita mengusulkan untuk melakukan mutasi internal, misalnya internal. Rekan-rekan dari jabatan-jabatan ini dipindah ke jabatan ini misalnya, atau juga meminta dari mutasi internal dari bidang yang memiliki tentunya kompetensi ya Pak, kompetensi kapasitas untuk mengisi jabatan-jabatan ini. Yang penting bahwa nanti diharapkan bahwa walaupun dengan adanya tadi tidak ada penerimaan moratorium, diharapkan tugas pokok dan fungsi tetap berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang ditetapkan gitu kan. Jadi saya mungkin sampaikan bahwa ternyata kita masih memerlukan pegawai, tapi pada kenyataannya adalah moratorium pegawai gitu. Ya, jadi mungkin itu yang bisa itu Pak, saya kira itu Pak untuk solusi kita mungkin dengan moratorium ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Terus terang ketika saya mendengar penjelasan ini, saya cukup kaget melihat ternyata saat ini ada moratorium, sementara dari jumlah pegawai yang ada memang berdasarkan formasi yang ada ya memang kami rasakan kurang antara formasi yang ada dengan yang misi sekarang budgeting gitu ya. Memang harapannya di awal kami ingin adanya penambahan pegawai gitu ya, tapi setelah dijelaskan oleh Pak Agus ternyata ada moratorium. yang mungkin kami memohon juga nanti ke Pak Agus, tentunya mungkin ada langkah-langkah lain. Nah, usulan dari saya sih mungkin gini, kita berdayakan dulu yang ada di kita, barangkali nanti ada perpindahan jabatan ya fungsional atau ke analis, mungkin memang kiranya nanti ada upaya perpindahan ke jabatan yang ada di bidang penyuluhan, karena untuk kita
tercapainya indikator kinerja, tercapainya tupoksi tentu harus dengan sumber daya manusia yang normatif sesuai dengan formasi yang ada. Nah, kami tentunya mengusulkan untuk itulah, untuk memitigasi adanya moratorium penerimaan pegawai ini, Pak Agus. Ini itu usulan kami, Pak Agus. Ya mungkin Pak tadi terkait dengan Bapak tadi adanya internal mutasi, mungkin nanti saya akan mencoba menyusun pemetaan dulu jabatannya mungkin setelah internal. Akan saya susun dulu seperti jabatan-jabatan apa yang ada di dinas ini, dan kira-kira yang kiranya mana yang bisa termasuk tadi masuk ke bidang penyuluhan, termasuk juga kepada rekan-rekan tadi untuk jabatan fungsional yang bisa masuk untuk menghandle, dan juga mungkin nanti ada semacam pelatihan juga bisa untuk meningkatkan kapasitas dari pelaksana itu pensi itu. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Pak atas tanggapannya. Terus makasih saya juga atas informasinya Pak Agus ya, sehingga kita bisa memitigasi lebih awal dengan adanya moratorium perpindahan pegawai ini. Terima kasih banyak Pak Agus ya atas penjelasannya. Pak Kabin, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf akan menyampaikan ini Pak, jadi berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi pegawai di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura khususnya di bidang penyuluhan. Jadi saya sudah melakukan analisis terhadap kondisi pegawai di kita. Jadi sesudah dilakukan tadi beberapa analisis terhadap jabatan, kapasitas penyuluhan, analisis metode juga. Ini bahwa di sini bahwa di kita itu memang memerlukan ada rekamnya di sini, kita itu memerlukan pegawai itu sekitar untuk jabatan peneliti kebijakan 4, formasi kosong, pengelolaan satu formasi, data 3 formasi. Nah ini kebetulan ada beberapa dari luar itu berminat ingin mengisi jabatan sini. Ya juga berdasarkan analis saya itu adalah maka kita perlu melakukan moratorium gitu. Kita ingin bahwa dari luar jangan dulu mengisi jabatan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura khususnya di bidang penyuluhan. Alasannya kenapa? Ya berdasarkan pertimbangan saya lah satu di sini adalah untuk melaksanakan kebijakan dan juga melakukan bahwa kita itu ingin agar pegawai internal kita Pak, sama tadi di bidang atau di dinas kita memberi kesempatan kepada teman-teman yang akan menaikkan karirnya untuk pengembangan karir gitu. Jadi untuk mengolah data dan informasi walaupun kosong, kita bisa nanti dari rekan-rekan kita yang kelas 5 atau jabatan yang dari SDLCMK yang sudah menyelesaikan pendidikan minimal D3, kita usulkan untuk mengikuti fit and proper test Pak ya. Karena di persatuan BKD itu untuk naik ke kelas itu harus fit and proper test, dan juga ada tes lainnya. Selain juga untuk jabatan, begitu juga untuk jabatan pelatih kebijakan. Jadi kebijakan ini tadi selain tadi untuk pengembangan karir juga, dan juga untuk penataan pegawai kita Pak. Jadi setidak-tidaknya kalau kita jangan dulu beri kesempatan di dari luar, kita kembangkan dulu. Nah diharapkan itu adalah satu untuk meningkatkan motivasi pegawai, dan juga diharapkan lebih meningkatkan tadi pengabdiannya, kontribusinya terhadap tugas pokok dan fungsi di bidang penyuluhan itu khususnya. Nah itu mungkin harapan saya mohon mungkin tanggapan Bapak terkait dengan kondisi ini Pak. Jadi moratorium mutasi dari dinas luar masuk ini, kondisi datanya seperti ini Pak, hasil analisisnya ya, kondisi budgeting kita, bahwa seleksi kita pegawai itu memerlukan itu walaupun tidak ada seperti begini gitu Pak. Ya itu mungkin terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Ini terima kasihnya atas penjelasannya. Memang tempo hari kami pernah berbicara dengan Pak Agus dan pernah mengusulkan untuk segera diisi apabila ada yang dari luar gitu ya berminat ke sini,
memang kami pernah mengusulkan agar segera diisi karena sesuai dengan informasi ya sejumlah sekian memang kami sangat memerlukan tenaga gitu ya seperti itu. Tapi memang ketika tadi dijelaskan ada moratorium untuk penerimaan pegawai dari luar dengan tujuan untuk tadi meningkatkan pengembangan karir ya dari rekan-rekan di dalam itu saya sangat setuju ya karena walaupun gimana teman-teman di sini kita sudah tahu semua potensinya dan ada beberapa memang yang berdasar kriteria tentunya harus naik jenjang gitu ya dimana ya di kita dulu mungkin ya karena memang sudah mengenal lingkungan kita cuman nanti yang saya usulkan mungkin prosesnya tidak terlalu lama barangkali karena tempo hari kan saya pernah mengusulkan apabila datang dari luar maka silakan di sini atau karena memang kita ada ya tapi karena ada moratorium yang mungkin usul dari kami mungkin supaya nanti ketika ada jadwal mudah-mudahan ada jadwal segera gitu ya untuk nanti pengembangan karir mereka sehingga dari bidang lain mungkin ya bisa masuk ke sini naik jenjangnya gitu ya kami sangat senang untuk itu bagus. Makasih banyak nih atas penjelasannya ini ya Pak ya. Abid ya nanti akan saya tidak lanjuti saya akan nanti lakukan analisis kembali Ya. Nanti juga disusun konsepnya itu untuk usulan-usulan untuk tadi apa untuk naik kelas jabatan itu baik dari kelas yang 5 ke 6 dan 7 analis dan juga nanti kita akan usulkan untuk mengikuti fit and proper test ke Badan Hubungan Daerah di Jawa Barat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya kami jadi paham nih sekarang nih. Terima kasih banyak. Dulu Pak, selamat dulu. Ya, terima kasih banyak Pak.